Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wa salamuhu, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-bayda layluha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita syarah Masail al-Jahiliyah, di mana pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan sifat kaum jahiliyah. Mereka suka bercerai-berai di dalam ibadah mereka dan dunia mereka. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, annahum mutafarriquna fi dinihim. Kebiasaan mereka adalah apa? Suka bercerai-berai di dalam agama mereka. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Rum ayat 32, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga terhadap golongan yang ada pada mereka. Ini sifat jahiliyah, jemaah ikhwan. Jadi kalau misalkan ada di antara kita membuat komunitas, misalnya komunitas baker sunnah atau komunitas motor sunnah atau komunitas rumah syariah sunnah dan sebagainya, kemudian kita membanggakan diri kita, kelompok kita, golongan kita, ustadz kita, menyalahkan golongan yang di luar dari golongan kita membuat kelompok eksklusif yang ada pada diri kita, maka sama seperti apa? Kebiasaan orang-orang jahiliyah tanpa kita sadari. Karena bagaimana sifatnya mereka orang-orang jahiliyah? Mereka bangga terhadap golongan mereka dan menganggap golongan mereka lah yang paling benar. Di luar sana mereka salah. Begitu pula mereka merasa mereka hebat dalam urusan dunia, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Ini yang harus perlu kita tanamkan dalam jiwa kita. Barakallahu. Timbul pertanyaan bagi kita, kalau begitu Ustaz, bagaimana dengan perselisihan pendapat mazhab kalangan para 4 imam mazhab, mazhab Abu Hanifah, kemudian mazhab Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana seperti itu kita hadapi di kalangan masyarakat di sekitar kita? Dan perlu kita ketahui ikhwan, al-ikhtilafu ala qismain. Perbedaan pendapat itu ada 2, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama, al-ikhtilafu fid din. Perbedaan pendapat dalam masalah agama, ka-ikhtilafi fil ibadati wal aqidah. Seperti perbedaan pendapat dalam masalah ibadah dan aqidah. Ini titik poin kita. Wa hadza ikhtilafun madhmumun wa muharramun.
ikhtilaf seperti ini adalah ikhtilaf yang tercela dan haram hukumnya. Kita nggak boleh berbeda dalam masalah ibadah, begitu pula kita tidak boleh berbeda dalam masalah keyakinan, akidah. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam keyakinan kita, usul. Kita diwajibkan beriman terhadap para malaikat Allah misalnya, mudahnya. Apa kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah? Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tidaklah dikatakan sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus dalam beragama, kata Allah, di mana mereka menghadapkan wajah mereka ke arah timur dan barat. Ini bukan dikatakan orang-orang yang baik, kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Akan tetapi apa? Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi dikatakan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah itu apa? Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, dan beriman kepada para rasul yang Allah utus bagi mereka. Nah, ini nggak boleh kita berbeda dalam masalah usul, yaitu masalah apa? Keyakinan, akidah. Ini haram hukumnya. Kemudian dalam masalah ibadah, ini nggak boleh kita misalkan ibadah, boleh dong kita ibadah berbeda pendapat, Ustaz? Nggak boleh. Siapa bilang kita boleh berbeda pendapat? Karena secara asalnya agama itu hukumnya sifatnya tauqifi, agama. Begitu pula akidah, keyakinan. Apa kata Syekh? La majala lil istihadi fiha. Tidak ada tempat ruang untuk beristihad di dalamnya, enggak ada. Misalkan kita mau berinovasi dalam agama, kalau misalkan istihad itu boleh dalam beragama, kira-kira dalam sehari akan muncul bid'ah baru, benar nggak? Kalau dibolehkan kita beristihad dalam beragama, dalam beribadah. Contohnya, ana mau nambah sholat zuhur kayaknya kalau 4 rakaat kurang. Bagaimana kalau ana tambah jadi 5 rakaat? Kan lebih khusyuk, ya kan? Semakin lebih banyak kita beribadah kepada Allah, akan semakin apa? Akan semakin dekat kita kepada Allah. Kalau misalkan dia seperti itu pemahamannya. Jadi kalau misalkan seandainya ibadah itu dibolehkan seorang untuk membuka ruang ijtihad, maka akan muncul baru sesuatu yang baru dalam beragama ini setiap harinya. Maka tidak boleh ditutup ruang ijtihad dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah. Barakallahu fikum. Maja'ana bihi dalil alimna bihi. Apa yang datang pada kami dalil, maka kami kerjakan. Apa yang datang pada kami dalil sesuai dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka kami kerjakan. Kalau tidak datang dari petunjuk Rasul, begitu pula tidak dikerjakan oleh para sahabat, maka kita katakan itu adalah perbuatan yang baru dalam agama Islam. Fa innahu bid'atun kasih. Maka hal tersebut adalah perbuatan bid'ah. Yajibu alaina tarkuhu. Maka wajib bagi kita untuk apa? Meninggalkannya, tanpa kita ragu lagi. Contoh mudahnya apa? Yang kemarin yang kita sama-sama sebagian kaum muslimin apa? Mereka rayakan, antum ingat gak? Yang liburan kemarin itu Maulid Nabi. Ingat kan? Nah, itu kalau misalkan kita bolehkan seorang muslim untuk beristihad dalam ranah ibadah, maka akan rusak kaum muslimin. Setiap harinya akan muncul ibadah-ibadah baru dalam beragama. Barakallahu fikum. Bukankah Rasul yang mulia telah menegaskan dalam hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwasannya beliau mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang dia berbuat sesuatu yang baru yang bukan perkara dari kami, maka dia telah tertolak. Barakallahu fikum. Kemudian ikhtilaf yang kedua kata Syekh apa? Ikhtilafun fi ma li ra'yi fihi majal, yaitu perbedaan yang di dalamnya ada ranah untuk berpendapat. Au ma huwa musarrahun lil ijtihad, atau pendapat masalah yang di dalamnya seseorang mustahid boleh beristihad min masailil fiqhi, dari permasalahan-permasalahan fiqhi. Ini kita nggak boleh kita merasa paling benar, kita merasa paling hebat, kita merasa paling lurus di atas sunnah Rasul, yang lainnya salah. Apa contohnya? Seperti apa? Contoh yang kecil yaitu kunut.
Ini kita tidak bisa memungkiri perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Anda fahamkan di sini? Jadi masalah kunut subuh ini para ulama mutaqaddimin di antaranya para imam 4 mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh hukumnya apa? Bid'ah, dengan tegas dia mengatakan. Enggak ada lagi basa-basi mereka. Mazhab Hanafiyah kunut subuh hukumnya bid'ah. Jadi baik makmum ataupun imam haram hukumnya apa? Melakukan kunut pada kunut subuh. Kemudian mazhab Malikiyah bagaimana? Al-Imam Malik dan Malikiyah mengatakan kunut subuh hukumnya apa? Mustahab. Boleh-boleh saja. Mau dilakukan silakan, tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Yang lebih tegas lagi apa? Mazhabnya Syafi'i. Al-Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i mengatakan kunut subuh hukumnya sunnah. Sunnah mereka mengatakan. Kemudian terakhir mazhab Hambali mengatakan apa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan dalam fatwanya beliau kunut subuh hukumnya bid'ah. Akan tetapi fihi tafsil, dapat di dalamnya dapat terperinci, maka siapa saja seorang makmum yang dia berimam dengan imam yang kunut, maka wajib bagi makmum untuk kunut. Ini ranah ijtihad. Maka kita tidak boleh merasa kita yang paling benar. Wah, enggak, Ustaz pun mengatakan kunut bid'ah. Sekarang kalau misalkan antum katakan kunut itu adalah ranah ijtihad, terus apakah kita harus ikut gerakan imam, takbirnya imam, paham gak antum? Terus kita ikut bagaimana rukunya imam? Bukan seperti itu, ikhwan. Para ulama, para imam 4 mazhab mereka memandang kita telah menjadikan mereka sebagai apa? Imam yang harus kita ikuti. Maka kalau misalkan antum tidak mau kunut, maka antum jangan cari imam yang kunut. Itu kan gampang, simpel enggak? Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan antum tiba-tiba antum di suatu tempat rest area atau antum sedang berpergian di rumah saudara antum di mana kebanyakan mereka melestarikan kunut subuh, bagaimana antum? Barakallahu fikum. Maka dalam hal inilah kita dibolehkan dalam apa? Berbeda pendapat dalam masalah-masalah fiqhiyah. Kenapa dijelaskan oleh Syekh? Wa fihi hadza yaqa'u fil ikhtilaf li'anna madarikan nasi takhtalifu fil istinbati minan nusus. Karena pengetahuan manusia, kata Syekh, itu berbeda pendapat mereka dalam beristinbat, berhukum pada nas-nas dalil dari hadis. Taruhlah kita katakan Imam Abu Hanifah menilai hadis-hadis yang berbicara masalah kunut subuh, hadisnya apa? Semuanya dhaif, bahkan palsu dan tidak boleh dijadikan sandaran. Kemudian Imam Malik mengatakan ada beberapa hadis yang boleh digunakan, dipakai, maka beliau memandang apa? Berhukum kunut subuh hukumnya apa? Mustahab. Imam Syafi'i berbeda lagi dalam menilai beliau. Dalam menilai masalah hadis yang berkenaan dengan kunut subuh, maka beliau dan pengikutnya Syafi'iyah memandang kunut subuh hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Hanabilah. Barakallahu fikum. Wa masailul ijma'i mahsurah, dan permasalahan-permasalahan yang telah disepakati oleh para ulama ini terbatas, tidak semuanya. Jadi yang disepakati oleh para imam 4 ini terbatas. Atau paham enggak? Dalam beberapa masalah fikih yang harus kita ketahui, para 4 imam ini mereka sepakat sedikit, enggak banyak. Sisanya apa? Dari A sampai Z rata-rata mereka berbeda pendapat. Terus bagaimana kita menyikapi? Contoh mudahnya apa? Syekh bin Baz dengan Syekh Albani berbeda dalam masalah apa? Dalam masalah sedekap, ya kan? Dalam masalah sedekap salat i'tidal. Benar enggak? Seperti itu. Syekh bin Baz mengatakan harus dengan seperti ketika dalam keadaan dia sholat. Nah, kalau Syekh Albani mengatakan harus dia melepasnya. Syekh bin Baz mengatakan Syekh Albani bid'ah. Syekh Albani mengatakan Syekh bin Baz bid'ah. Nah, jadi apa? Mereka ini berdasarkan dengan dalil, ya kan? Dan kita tidak boleh menyalahkan mereka karena hal ini apa? Pengetahuan pemahaman mereka dalam memahami dalil berbeda-beda. Begitu pula masalah apa? Masalah tahrik ashab al-isbu' ketika dalam keadaan tasyahud, ya kan? Dari kalangan mazhab Hanabilah yang dipakai oleh para
masyayikh Timur Tengah di Saudi sana, maka disunahkan apa? Menggerak-gerakkan jari. Benar nggak? Nah ini menggerak-gerakkan jari. Di antara ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Tapi madhab-madhab seperti para ulama masyayikh yang ada berada di Yaman, Syekh Mukbil dan yang lainnya, mereka melemahkan orang-orang yang menggerak-gerakkan jari. Jadi begini mereka kalau sholat, bingung antum kan? Nah, maka dalam hal inilah dibolehkan kita berbeda pendapat dalam masalah fikih. Intinya bagaimana jamaah? Intinya kalau masalah ibadah dan masalah akidah, keyakinan, maka haram hukumnya kita apa? Berbeda pendapat. Barakallahu fikum. Dan yang perlu kita ketahui, kita nggak boleh ta'assub jamaah, nggak boleh kita ta'assub. Misalkan saya mazhabnya Syafi'i, kalau sudah jelas datang kepada kita dalil yang sahih yang sampai kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka kita diharamkan untuk apa? Untuk ta'assub, kita tinggalkan pendapat Syafi'iyah. Apa kata saya? Wa hadza huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah la ta'assub. Dan ini adalah madhab ahlu sunnati wal jamaah, dilarang untuk berta'assub. Lakinna laisa ma'na hadza an narfudal madzahib wa natrukaha. Akan tetapi maksudnya apa? Kita tidak menolak mazhab-mazhab, kita tidak menolak seorang untuk meninggalkan untuk dari belajar mazhab. Tidak. Kita mengharuskan seorang untuk belajar mazhab. Boleh, silakan antum belajar mazhab. Ana ingin memperdalam mazhab Hanafi, Ustaz, silakan. Ana ingin memperdalam mazhab Syafi'i, Ustaz, silakan. Ana ingin memperdalam mazhab Maliki, Ustaz, boleh, silakan. Tapi apa yang tidak boleh adalah apa? Kita ta'assub di atas mazhab. Itu nggak boleh. Kalau datang dalil yang sahih kepada kita, hadis Rasul, maka kita tinggalkan mazhab kita walaupun merasa berat bagi kita. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada masalah yang ketiga. Ini sangat penting sekali yang terjadi di Indonesia kita ini, khususnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan anna mukhalafata walil amri wa adam al-inqiyad lahu fadilah. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Apa kata mereka? Mereka menganggap bahwasannya menyelisihi pemerintah dan menolak untuk tunduk dan patuh kepada mereka termasuk keutamaan. Ini bibit-bibit dari apa? Kaum Khawarij. Ini kebiasaan jahiliyah yang ada pada mereka ini. Wasam'a wa ta'ah lahu dhullun wa muhanatun. Taat dan patuh terhadap pemerintah yang resmi yang ada pada kaum muslimin merupakan kehinaan dan kerendahan. Jadi kalau kita taat sama pemerintah menurut orang-orang jahiliyah adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah bagi kita. Maka datangnya Rasul bagaimana? Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menelisihi mereka, menelisihi kebiasaan-kebiasaan mereka. Wa amara bisam'i wa ta'ati lahu wan nasihati, dan Rasul memerintahkan umat Islam untuk taat dan patuh terhadap pemerintah kaum muslimin yang ada pada mereka. Wan nasihah, dan saling nasihati. Wa ghalladha fi dzalika wa abda wa a'ada. Rasul bahkan apa? Mempertegas hal ini. Antum bisa bayangkan di sini. Makanya kalau ada seorang dai, seorang ustadz yang memerintahkan, menyuruh kita untuk demonstrasi, atau seorang syekh yang memerintahkan kita untuk keluar turun ke jalan untuk demo, maka kita ketahui bahwasannya pemahaman mereka ini muncul bibit-bibit Khawarij. Telah terbukti yang pertama kali yang memunculkan demonstrasi dari kalangan kaum muslimin siapa? Mereka orang-orang Khawarij. Mereka menuntut siapa? Sahabat Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan menuntut siapakah yang membunuh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka menuntut pengadilan untuk membuktikan siapakah yang membunuh Umar bin Khattab. Anda bisa bayangkan di sini. Makanya mereka berdemo. Apa hasil yang akan diterima oleh mereka? Mereka membunuh Utsman bin Affan, ya kan? Nanti akan jelaskan oleh Syekh. Barakallahu fikum. Oleh karena itu bagaimana Rasul mempertegas, kemudian Rasul menampakkannya dan mengulanginya.
dalam sabdanya, wa hadhil masailu salasu hiya allati jama'a bainaha fima sahha anhu fi sahih annahu qala, dan permasalahan jahiliyah yang ketiga ini adalah permasalahan yang telah dikumpulkan di dalam hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di dalam sahihnya Rasul yang mulia bersabda, innallaha yarda lakum salasah, sesungguhnya Allah ridho kepada kalian terhadap 3 hal. Ini Rasul yang mengatakan dalam hadis yang sahih. Yang pertama, apa kata Allah, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, maka hendaklah kalian menyembah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Allah ridho terhadap umat Islam yang mana mereka menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Ini yang Allah inginkan kepada umat Islam. Kemudian yang kedua, apa kata Rasul, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tatafarraqu, dan hendaklah kalian berpegang teguh di atas tali agama Allah secara berjamaah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini yang kedua. Jadi di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berjamaah, untuk bersatu di atas kalimat Allah yang hak, yaitu kalimat tauhid, dan jangan kita bercerai-berai. Kemudian apa yang kedua? Anda perhatikan di sini, wa antana sahu man wallahu Allahu amrakum, maka hendaklah kalian saling menasihati kepada para pemegang urusan pemimpin kalian dari pemerintahan yang kalian tempati di sini. Maka kita saling menasihati, bukan saling saling menjatuhkan atau bahkan saling melecehkan, meremehkan di depan podium, di mimbar-mimbar, kemudian di tempat majlis kita gibah pemimpin kita, si fulan, Jokowi mah nggak enak. Misalnya, Jokowi kenapa ya Mang? Ini minyak nggak jelas naik, harga BBM sekarang naik turun, nggak jelas orang, kelemar-kelemar. Ini termasuk nggak boleh seperti itu. Walaupun kita hanya sebatas bermajlis di antara kita doang, misalnya kita berlima, ini termasuk majlis ghibah terhadap pemimpin kita, ini haram hukumnya. Ini yang terjadi di antara kita. Apalagi kalau dia menzahirkan, menampakkan di kalangan kaum muslimin dengan mengatakan pemimpin kita, pemerintahan kita telah kufur, telah melakukan kekufuran, telah keluar dari keislaman, keluar dari pembatal-pembatal keislaman. Ini yang haram hukumnya, jemaah, nggak boleh. Antum paham nggak? Seperti itu yang harus ditegaskan oleh kita. Taib, barakallahu fikum. Apa kata Syekh, wa lam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisabab ikhtilal illa bisabil ikhlali fi hadhihi salas aw ba'daha, maka tidak akan ada keburukan di dalam agama manusia dan di dalam dunia manusia kecuali terdapat sebab kesalahan, kerusakan pada 3 hal itu atau dalam sebagiannya. Kalau misalkan umat Islam di Indonesia ini khususnya, mereka meninggalkan yang kedua, misalkan mereka bercerai-berai di atas tali agama Allah, mereka tidak bersatu dalam agama tauhid, rusak umat Islam di Indonesia ini. Atau misalkan umat Islam tidak mau yang ketiga saling menasihati kepada pemerintah, pemimpin kita yang sah di Indonesia ini, maka akan rusak dalam hal ini. Enggak boleh. Taib. Maka berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, min masailil jahiliyah, dari termasuk permasalahan-permasalahan jahiliyah, annahum la yakhda'una liwalil amr, maka tidak boleh seseorang tunduk patuh terhadap pemimpin mereka. Ini kebiasaan jahiliyah. Jadi kalau dulu sebelum Rasul diutus, kebiasaan mereka mereka nggak mau tunduk dan patuh terhadap pemimpin mereka. Mereka saling menyerang, mereka saling membunuh, mereka saling berperang, saling menjatuhkan, merasa diri mereka yang paling hebat, paling tinggi. Kalau tunduk kepada pemimpin mereka yang sah, mereka termasuk orang-orang yang rendah, hina dari kelompok kabilah mereka. Taib, barakallahu fikum. Apa kata Syekh, wa ma'siyatul amir
ya'tabirunaha fadilatun wa hurriyah, dan bermaksiat terhadap pemimpin yang sah ini menunjukkan atas keutamaan dan kebebasan. Ini yang dipahami oleh orang-orang jahiliyah yang ada pada kita. Sifat jahiliyah ini akan ada sampai hari kiamat, kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sifat yang terdapat pada sebagian dari kalangan saudara kita kaum muslimin apa? Kalau misalkan kita bermaksiat terhadap pemerintah kita, nah wong dia aja zolimin kita, Ustaz. Antum paham enggak? Mereka aja zolim sama kita. Masa kita enggak boleh sih balas kezoliman mereka? Apa kata mereka? Kalimatul haq, dan kalimat yang paling hak adalah apa? Menyampaikan kepada mereka orang-orang yang zolim, yang fajir. Itu kata mereka, seperti itu. Ya. Dan ini termasuk kebebasan dong, kebebasan berpendapat. Taib barakallahu fikum. Lantas bagaimana dengan seseorang yang kita telah ketahui menyebar di medsos orang orang kafir dia kan, benar nggak? Antum tahu kan orang kafir dia, yang namanya sampai mencuat, yang dia ahli filosof, kalau ngomong itu masya Allah kan bisa menyihir orang. Antum pasti tahu orangnya lah, nggak usah disebutkan oleh anak. Jadi bagaimana kebiasaan dia menghina, merendahkan, meremehkan, melecehkan pemimpin kita yang sah, ya kan? Dan mereka orang-orang yang pengikut dari mereka ini merasa ini benar, merasa benar, bermaksiat kepada pemimpin ini benar kata mereka. Nauzubillah min dzalik. Walidzalika kata Syekh, la yajma'uhum imamun wa la yajma'uhum amir. Mereka tidak bersatu di atas imam mereka, mereka tidak bersatu di atas pemimpin mereka. Li'annahum la yakhda'una, karena mereka tidak tunduk, taat dan patuh kepada pemimpin yang sah di antara mereka. Wa indahum anafatun wa kibrun, dan mereka terdapat penyakit apa? Keras kepala dan sombong. Ini penyakitnya orang-orang jahiliyah. Faja'al Islam bimukhalafatihim wa amara bisam'i wa ta'ah liwalil amril muslimin, maka datang Islam untuk menyelisih mereka, menyelisih kebiasaan orang-orang jahiliyah di antara kaum muslimin. Wa amara bisam'i wa ta'ah, kemudian Islam memerintahkan umatnya untuk taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin di antara mereka. Dalilnya apa? Antum perhatikan dalil Quran surat An-Nisa ayat 59. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah menegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dengan tegas, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan taatilah pemimpin-pemimpin di antara kalian. Ini Allah sendiri mengatakan. Far Rasul haddada dzalika fi ghairil ma'siyah. Rasul memberi batasan kepada hal tersebut, yaitu tanpa kita bermaksiat kepada pemimpin. Di mana batasan kita taat, tunduk dan patuh kepada mereka apa? Selama di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul dalam hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sahihnya, la ta'ata bi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi nggak boleh kita taat. Contohnya apa? Apa contohnya? Yang mudahnya. Apa contohnya? Ada yang tahu nggak antum? Contohnya pemerintah kita melarang kita untuk tidak sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Contohnya, ini misal melarang kita untuk tidak sholat pada tanggal 1 Syawal. Boleh nggak kita taat pada mereka? Boleh nggak? Nggak boleh kita taat kepada mereka. Ini kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini contoh mudahnya, contoh kecilnya. Seperti itu. Selama mereka memerintahkan kita kepada ketaatan kepada Allah, maka kita wajib ikut, tunduk dan patuh pada mereka. Selama mereka memerintahkan kita untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka haram hukumnya kita taat, patuh dan tunduk kepada mereka. Ditegaskan oleh Rasul dalam hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamat ta'atu bil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf saja. Apa itu ma'ruf?
yaitu pada hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fayajibu ta'atu walil amr fi ghairi maksiatillah, maka wajib seorang muslim mentaati pemerintahnya di dalam selain kemaksiatan kepada Allah. Itu poin kita. Tuh paham nggak di sini? Jadi nggak boleh kita keluar dari pemerintahan. Kalau misalkan mereka itu memerintahkan kita untuk tunduk, taat dan patuh kepada yang ma'ruf. Kemudian apa? Fa idza amara bi maksiatin fala yuta'. Kalau pemerintah kita memerintahkan untuk maksiat, maka jangan kita taati. Wallahi jangan kita taati. Walakin apa kata Syekh, akan tetapi ini poin kita, la yukhalifu fi baqiyatil umur. Jangan engkau menyelisihi pada perkara-perkara yang lainnya. Antum paham enggak? Pemerintah kita misalkan memerintahkan kaum muslimin untuk berzinah misalnya, contohnya misalnya, kemudian boleh nggak kita taat sama pemerintah kita? Maka diharuskan berzinah pada tanggal 1 Oktober misalnya. Boleh nggak kita berzinah? Nggak boleh, haram hukumnya kita berzinah. Tapi jangan karena kita tidak taat kepada pemerintah kita untuk tidak berzinah pada tanggal 1 Oktober, maka mengharuskan kita untuk tidak taat semuanya. Belum paham kan di sini? Jadi bukan karena hanya satu perintah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah kemudian kita dibolehkan untuk apa? Bermaksiat kepada mereka seluruhnya, menyelisih mereka dalam perkara-perkara yang lain, itu tidak boleh. Inilah yang akan terbukti siapa ahlu sunnah dan siapa ahlul bid'ah. Terbukti bagi kita di sini. Taib. Barakallahu fikum. La yuta'u fi hadhil mas'alah khasatan, maka jangan engkau mentaati pada masalah itu saja khususnya. Allati fiha ma'siyah, yang di dalam terdapat maksiat. Amma baqiyatul umur fala tantaqidu bi'atahu bisababi dzalik. Adapun permasalahan-permasalahan yang lain, maka janganlah engkau melepaskan baiat engkau kepada pemerintah engkau yang sah karena sebab tersebut. Wala yukhalif, dan janganlah engkau menyelisih mereka madama annahu alal Islam, selama mereka di atas Islam. Selama mereka secara zahirnya masih sholat, masih memerintahkan kita untuk berpuasa, masih memerintahkan kita untuk apa? Bagi para wanita dibolehkan untuk menutup hijabnya, maka apa alasan kita menjadikan mereka sebagai orang kafir? Antum paham enggak? Apa alasan kita menjadikan mereka itu sebagai orang kafir? Karena mereka berhukum dengan hukum tauhid. Antum paham kan? Maka kita kafirkan mereka karena mereka mengatakan hukum Pancasila adalah hukum yang paling benar, maka kita kafirkan mereka karena mereka mengatakan hukum undang-undang dasar adalah yang paling benar, yang lain salah, maka kita kafirkan mereka. Apa karena seperti itu kan? Taib, barakallahu fikum. Taib. Ya. Lama fi ta'ati ulatil umur min istima'il kalimah, maka ketika ketaatan kepada walil amr dari mempersatukan kalimat kaum muslimin dan tidak adanya pertumpahan darah dan menjaga keamanan serta memperlakukan hak orang-orang yang terzolimi kepada orang-orang yang zalim dan mengembalikan hak-hak orang-orang yang terzolimi kepada orang-orang yang menzoliminya, maka ini diwajibkan untuknya apa? Kita taat kepada pemimpin kita yang sah dari kaum muslimin, walau kana waliul amr ghairu mustaqimin fi dinihi, kata Syekh, walaupun pemimpin kalian tidak di atas agama yang lurus, tidak istiqomah. Antum paham di sini enggak maksudnya? Walaupun dia suka bermaksiat, walaupun dia suka berbuat kezaliman, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar kita, mengambil, merampas hak orang, kemudian merampas apa bahasa kita yang kemarin terjadi, tanah-tanah kaum muslimin, ya kan? Kemudian apakah boleh kita turun ke jalan, berdemonstrasi, meneriakan, menyalahkan, menjatuhkan pemimpin? Enggak boleh seperti itu. Barakallahu fikum. Maka akan muncul siapakah yang dikatakan sebagai ahlu sunnah.
Dan siapakah yang akan dikatakan sebagai ahlul bid'ah? Apa kata Rasul di sini? Malam yasil ilal kufur. Selama mereka tidak terdapat kekufuran yang nyata bagi mereka. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, isma'u wa ati'u. Taatilah dan patuhilah, illa antaru kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhan, kecuali engkau melihat mereka di atas kekufuran yang nyata. Mereka benar-benar kufur. Apa maksudnya? Mereka benar-benar menyembah siapa misalkan. Mereka benar-benar keluar dari keislaman, dari pembatalan-pembatalan keislaman. Maka disinilah boleh kita untuk apa? Untuk menelisih mereka. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang sahih, Rasul yang mulia bersabda, "Ati' wa in akhadha malak wa daraba dhahrak." Taatilah pemimpinmu, kata Rasul, walaupun mereka mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Antum bisa bayangkan di sini. Terjadi nggak sama kita di Indonesia ini kemarin yang mengambil paksa rampas hartanya, benar kan? Terus sebagian dari kalangan para duat mulai bermunculan. Wah, akhirnya apa? Mereka membolehkan untuk khuruj keluar, demonstrasi besar-besaran, menuntut keadilan, kezaliman. Ini nggak boleh di sini, ikhwan. Apa kata Rasul? Walaupun mereka mengambil hartamu dan mereka memukul punggungmu, ini nggak boleh, haram bagi kita untuk keluar dari ketaatan selama mereka masih Islam. Ingat, selama mereka masih Muslim secara zahirnya. Kalau mereka kafir ya udah lain lagi urusannya. Kalau mereka bukan agama Islam lain lagi, maka kita boleh keluar untuk mempersiapkan pertahanan dan perlawanan terhadap pemimpin kita yang sah dari orang-orang kafir misalnya. Barakallahu fikum. Li'anna fi ta'atihi maslahatun arjahu minal mafsadati allati huwa 'alaiha. Karena di dalam ketaatan kepada pemimpin kita ini terdapat maslahat yang benar-benar dari mafsadat yang akan ditimbulkan kepada kita apabila kita menelisih mereka di sini. Wa li anna mafsadatal khuruj 'alaihi a'dham min mafsadatil baqa'i 'ala ta'atihi wa huwa 'asin. Dan mafsadat yang ditimbulkan oleh seseorang keluar dari pemimpin yang sah ini lebih besar mafsadatnya daripada dia hanya tenang, taat dan patuh kepada pemimpin yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Antum tahu nggak kisah yang terjadi pada kejadian di Irak? Tahu kan Saddam Hussein? Tahu kan antum apa yang terjadi? Saddam Hussein dituduh apa? Oleh Amerika menyembunyikan senjata pembunuh massal, ya kan? Bahkan mereka sampai datang ke tempat mana itu di perbatasan-perbatasan di Irak itu dari orang-orang Amerika. Orang-orang Irak itu yang anehnya mereka mendukung orang-orang Amerika. Maka ketika Saddam Hussein dibunuh, diarak oleh rakyatnya, ditembak, akhirnya apa? Menyesal mereka. Terjadi kehancuran setelah apa? Setelah terjadinya kehancuran yang ada pada mereka. Pembunuhan sampai sekarang terbukti nggak? Nggak ada sampai sekarang terbukti. Makanya kalau ada yang bilang demonstrasi atau menggulingkan pemimpin yang sah itu bisa memperbaiki keadaan, kasih tahu ada nggak kisahnya? Sejarahnya yang antum tahu ada nggak kira-kira? Dari menggulingkan pemerintahan yang sah itu bisa membuahkan hasil yang baik, ada nggak kira-kira? Kira-kira menurut antum yang antum pernah dengar sejarahnya di dunia ini? Nggak akan ada. Di Irak, di Suriah semakin hancur mereka, di Yaman, ya kan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka inilah yang terjadi sebagaimana yang telah terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan ketika mereka menuntut pembunuh Umar bin Khattab dari orang-orang Khawarij. Maka apa? Mereka menuntut paksa Utsman. Akhirnya Utsman bin Affan untuk suruh bersabar dan terjadilah pembunuhan yang telah dirancang dilakukan oleh mereka. Maka karena sebab pembunuhan yang terjadi pada Utsman bin Affan, maka terjadilah apa? Kekurangan, kemerosotan kepemimpinan
yang tadinya pada pemimpin Utsman bin Affan lebih baik, maka muncullah pemimpin Ali bin Abi Thalib, yang dimana kita ketahui lebih mulia siapa, Utsman apa Ali bin Abi Thalib? Utsman bin Affan sudah kita pastikan daripada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dalam kepemimpinan. Barakallahu fikum. Akan terjadi apa? Kemunduran karena sebab mereka keluar dari pemimpin kaum muslimin di antara mereka. Fala yazalul muslimuna yu'anuna minan kisat al-mutawaliyah wal mafasid, maka akan terus mereka berada di dalam suatu kemunduran dan kepemimpinan mereka dalam kerusakan selama mereka keluar dari pemimpin mereka yang sah. Barakallahu fikum. Jadi intinya bagaimana ikhwan yang antum tangkap dari pembahasan kita pada pertemuan sore hari ini, bagaimana? Maka diharamkan bagi kita untuk apa? Keluar dari pemimpin kita yang sah dari kaum muslimin selama mereka masih muslim. Selama mereka masih muslim, maka kita dilarang untuk keluar, kemudian kita mencerca mereka, mencela mereka di podium, di mimbar, kemudian di majlis-majlis ghibah. Ya, kita majlis ghibah pemimpin kita, pemerintah kita. Ini enggak boleh di sini dijelaskan. Kemudian kita katakan pemimpin kita rusak, kelemar-kelemar, lenya-lenye, kemudian bodoh dan sebagainya. Ini hal-hal yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, karena mereka mengatakan apa? Tunduk dan patuh terhadap pemimpin merupakan kehinaan dan merupakan kekurangan yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu dijelaskan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita berpegang dengan 3 wasiat tadi. Apa yang pertama? Wasiat yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridho terhadap kalian dengan apa? 3 hal. Tadi yang kita sebutkan di awal. Yang pertama, maka hendaklah kalian menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Ini masalah yang pertama. Kemudian yang kedua, maka hendaklah kalian berpegang teguh di atas tali agama Allah dengan kuat secara berjamaah di atas tauhid. Wala tatafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai di atasnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum, maka hendaklah kalian saling menasihati kepada pemimpin-pemimpin kalian yang sah di antara kalian. Bagaimana cara menasihati kita? Apakah di mimbar, di podium, kemudian di jalan raya? Enggak. Dengan cara tulisan, kemudian dengan cara lisan, sembunyi-sembunyi. Ini yang telah diajarkan oleh Rasul. Kita datang kepada juru bicaranya, tolong sampaikan kepada presiden ini dan itu dan sebagainya, tolong sampaikan amanah kami sebagai rakyat. Ini seperti itulah yang dibolehkan dalam syariat Islam. Jadi bukan apa dengan melecehkan, merendahkan, kemudian menjatuhkan hak martabat pemerintah kita dengan membodoh-bodohi, mentolol-tololkan dan sebagainya. Ini bukan termasuk dari ajaran sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang sampai sekarang menyebar di antara kita, kata Syekh, di mana mereka apa? Sebagian dari mereka apa? Menyangka kalau menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan sesuatu permusuhan pada pemerintah, ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang bagus, harus dilestarikan bagi mereka. Begitu pula, anda perhatikan, begitu pula bagi para karyawan kepada pimpinannya. Ini kata Syekh apa? Syekh mengatakan, summa bayyana rahimahullahu taala, begitu pula bagi apa? Para karyawan yang dimana mereka bekerja kepada pemimpin-pemimpin mereka, maka hendaklah mereka apa? Tunduk, patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin mereka. Barakallahu fikum. Ya.
Barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan antum memang sudah tidak suka, tidak senang dengan pemimpin antum di tempat antum kerja, jangan antum meludah di sumur di mana antum mencari minuman di situ. Antum paham nggak? Antum masih mencari minuman di situ, tapi antum ludahi, antum kencingin, antum kotori sumur tersebut. Kira-kira layak nggak antum minum? Kalau antum nggak suka keluar, itu bahasa kitanya. Jangan antum ngomongin di belakang seperti itu. Ini sama antum membicarakan pemimpin-pemimpin atasan-atasan yang ada pada diri antum yang diharamkan oleh syariat Islam yang mulia. Allahu taala a'lam wa alam. Barakallahu fikum. Udah zani. Baik. Silakan azan dulu. Cukup. Tapi kita cukupkan pertemuan kali ini. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.